dan bersamamu. kekuatan. Tuhan yang memberikan kita iman dan pengharapan yang baru. Kita mau sama-sama fokuskan hati kita buat Tuhan kita. Yes Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Kau layak disembah. Kau layak Tuhan.
benar Tuhan bahwa hanya Kau yang patut untuk kami permuliakan Tuhan. Benar bahwa hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Mungkin di segala ketakutan kami, di segala kekhawatiran kami Tuhan, Engkau yang maha tahu Tuhan perasaan kami saat ini Tuhan. Tapi Tuhan, biarkan apapun perasaan yang kami rasakan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa ada Engkau bersama kami. Dan hanya Engkau yang selalu ada untuk kami Tuhan. Yes Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan Engkau pimpin Tuhan hamba-Nya yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai biar semua persiapannya, biar semua hal yang sudah disiapkan adalah persiapan yang terbaik Tuhan. Engkau pakai dia menjadi perantara-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau bukakan juga Tuhan setiap hati dan pikiran setiap kami Tuhan. Dan biarkan Engkau yang ada bersama kami, membawa kami ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarkan Engkau pimpin Tuhan ibadah kami selanjutnya, dan Engkau yang pakai dan Engkau yang selalu ada Tuhan untuk kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Yes, amin saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Kalau kita bisa melalui sampai dengan di minggu-minggu saat ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Nah, saat ini saya mau bahas satu hal yang sebenarnya cukup umum, tapi mungkin seringkali dilupakan oleh orang-orang. Sebelumnya saya akan bertanya seperti ini, setiap orang pasti punya masalah, betul? Berapa banyak yang seringkali merasa Tuhan kok nggak nolong-nolong, Tuhan kok nggak merespon, kok Tuhan kerjanya lama ya? Saat kita menghadapi masalah, kita seringkali merasa, kapan pertolongan Tuhan ini muncul? Artinya Anda jarang baca Alkitab, artinya Anda belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Tuhan gak pernah menjanjikan untuk selalu bekerja dengan cara yang instan. Lalu, bagaimana cara Tuhan mengerjakan kebaikannya? Kita mau baca sama-sama di Lukas 5 ayat 1-11. Ini cerita yang cukup umum dijabarkan, yaitu kisah tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sini kita bisa lihat kisah di mana Tuhan menjangkau Simon dan menjadikannya sebagai penjala manusia. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, dengar baik-baik, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Di ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Di ayat 11 terakhir, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus.
Puji nama Tuhan. Saya mau fokus di Lukas 5 ini ayat 1 sampai dengan ayat 7 terlebih dahulu. Ya, tadi kita kembali ke satu pertanyaan. Lalu bagaimana cara Tuhan mengerjakan kebaikannya dalam hidup kita? Hal yang pertama yang perlu kita catat adalah Tuhan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Tuhan gak bisa diperintah. Tuhan punya waktunya sendiri. Yes, di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka engkau akan mendapatkan, dan ketuk maka pintu akan dibukakan. Tapi gak pernah satupun yang mengatakan, paksakan, perintahkan Tuhanmu, maka engkau akan mendapatkan. No, Tuhan gak pernah bilang seperti itu. Artinya apa? Minta itu berarti adalah berserah pada kemurahan hati orang yang kita minta tolong. Minta artinya apa? Kita yang pertama berarti adalah waktunya Tuhan, caranya Tuhan, semampu dan semaunya yang Tuhan bisa kasih. Nah, tapi yang perlu kita ingat, Dia adalah Raja di atas segala raja, amin. Kita adalah rakyatnya. Dia adalah Bapa, kita adalah anaknya. Analoginya seperti ini. Ketika seorang raja dan seorang anak, kita anak seorang raja dan Bapa kita punya segalanya dan bisa beri apapun yang kita mau. Tapi saat kita masih kecil, terus kita ngelihat, wah kayaknya prajurit keren ya. Kayaknya prajurit kalau megang pedang tuh gagah banget. Terus saat kita masih kecil kita minta, "Pah, aku pengen dikasih pedang. Aku pengen kayak dia. Aku pengen memegang pedang. Aku ingin menebas siapapun yang melawan kita." Akankah dikasih sama sang raja? No. Gak akan dikasih. Karena apa? Bapa tahu apa yang terbaik buat kita. Bapa tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Ya. Jadi, kembali lagi, Tuhan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Yang kedua, Tuhan bekerja ketika kita mendengar. Tuhan bekerja ketika kita mendengar. Sebelumnya, di yang pertama, Tuhan bekerja atas dasar inisiatifnya sendiri. Kalau kita lihat di ayat 3a, Lukas 5 ayat 3a, di situ dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Perlu kita sadari, saat itu kondisi Simon, dia udah capek-capek, habis menjala ikan, gak mendapatkan apa-apa seharian. Saat dia pagi sudah kembali, dia udah berberes, dikatakan di ayat 2, sedang membasuh kakinya, membasuh jalannya. Tapi Tuhan masih bilang, Tuhan naik ke sana, naik ke perahunya dan minta Simon untuk menolakkan perahunya kembali. Nah, di sini yang menarik. Di saat Simon membutuhkan pertolongan, yang Tuhan lakukan adalah makin menyusahkan Simon. Apa yang dia lakukan? Dia minta Simon tolakkan perahunya kembali ke danau. Dan di sana dia minta Simon untuk menemani dia mengajar. Nah, tapi di sini yang menarik. Tadi saya bilang yang kedua adalah Tuhan bekerja ketika kita mendengar. Seringkali saat kita dirundung sama masalah, kita terlalu berisik menggerutu. Kita terlalu berisik menuntut, kita terlalu sering memohon sampai gak sempat mendengarkan suara Tuhan. Yang kita mau adalah jawaban, tapi kita gak memberikan kesempatan Tuhan untuk berbicara. Kita terlalu bawel sampai gak bisa memberikan kesempatan untuk Tuhan berbicara. Tuhan bekerja ketika kita tenang. Tuhan bekerja ketika kita fokus sama Dia, bukan sama masalahnya, dan diizinkan Dia
untuk gantian yang berbicara. Jawaban Tuhan hadir ketika kita mendengarkan suaranya, karena di dalam suaranya itu iman kita bisa bertumbuh. Ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sama seperti Simon. Simon di sini, di ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajar, Tuhan menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Seandainya Simon gak mendengarkan suara Tuhan, seandainya Simon terlalu sibuk menggerutu, seandainya Simon terlalu sibuk bersungut-sungut atas keadaannya, akankah ia mengalami keajaiban Tuhan? Akankah ia mengalami jawaban Tuhan? Udah pasti enggak. Nah, tapi ketika Simon mau mendengarkan suara Tuhan, ada iman yang timbul di dalam Simon, sehingga dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan membarkan jala juga. Saya yakin dan percaya saat Simon mengatakan itu, dia bukan sekedar mengatakan karena terpaksa, tapi di situ ada iman yang timbul ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Kenapa saya yakin seperti itu? Dari sebelumnya, Simon sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia melihat Tuhan menyembuhkan ibu mertuanya. Dan setelah itu, dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi ketika Tuhan tadi mengajar. Saya yakin dan percaya saat itu Simon berusaha untuk menaruh rasa percayanya sama Tuhan. Dan dengan itu dia menebarkan jalannya. Oleh karena itu, yang kedua, untuk kita, untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan bisa bekerja. Yang kedua adalah Tuhan bekerja ketika kita mendengarkan. Nah, yang ketiga, Tuhan bekerja ketika kita berhenti bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Kita coba kembali ke ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, seringkali kita berpikir bahwa saat kita memohon Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan cara yang kita bayangkan, cara yang kita pikirkan. Tuhan, ini corona kapan beresnya? Tolong Tuhan, saya rindu Tuhan, ini boleh segera berhenti Tuhan, karena saya tidak mau ini terus menggerus. Bahkan saya tidak mau ini kena kepada keluarga saya. Saya tidak mau Tuhan, ekonomi saya ikut berantakan Tuhan. Dan saya percaya di dalam nama Yesus Tuhan, mungkin kita udah sampai berdoa berkata, Tuhan memohon dalam nama Yesus Tuhan. Saya yakin dan percaya saya sudah terima kesembuhan. Saya terima perlindungan Tuhan. Saya terima pemulihan perekonomian saya. Dan saat itu juga kita langsung berharap, Tuhan bekerja secara instan. No, mungkin Tuhan kirim, ada orang yang mau ngirimkan sembako buat kita. Kita berharap, nanti mungkin Tuhan akan kirimkan orang datang memberikan saya persembahan kasih dan lain sebagainya. Belum tentu Tuhan bekerja seperti itu. Dengar baik-baik, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Amin. Jangan pernah membatasi seorang raja di atas segala raja yang bahkan menciptakan bumi dan isinya ini, yang bahkan menciptakan kita dengan DNA yang super unik, yang gak ada satupun yang punya DNA tersebut. Dengan logika kita, dia bisa bekerja dengan caranya yang heran. Dan kita bisa lihat di sini, Tuhan menyuruh Simon
untuk menebarkan jalannya. Ketika Simon, seorang yang ahli menjala ikan, seorang nelayan yang mungkin udah belasan tahun dia menjala ikan, dan dia nggak dapetin apa-apa di hari itu, seharian dia menjala ikan bersama teman-temannya. Tapi Tuhan masih bilang, tebarkanlah jala itu, bawalah perahu ini ke tempat yang dalam. Dan hal yang menarik, Tuhan nggak memerintahkan. Kalau kita lihat kisah-kisah ketika Tuhan memberikan perintah kepada anaknya, itu nggak selalu spesifik. Contoh, ketika Abraham diminta keluar untuk berpindah dari Aram, kalau nggak salah Aram. Nah, itu apakah Tuhan ngasih tahu tujuannya kemana? No, Tuhan nggak ngasih tahu. Tuhan cuma minta, ini waktunya untuk kamu keluar dari zona nyamanmu. Begitu juga dengan Simon, dia cuma bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam yang mana Tuhan? Setiap titik, bisa saja Simon berkata setiap titik, udah saya tebarkan jala yang dalam. Saya tahu sebagai nelayan, ikan memang banyak adanya di tempat yang dalam, tapi semua tempat yang dalam sudah saya lalui. Bisa saja Simon berkata seperti itu. Tapi satu hal yang menarik adalah karena iman percaya Simon, dia bergerak, dia bekerja. Nah, dan di sini kita bisa lihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, yaitu di ayat yang ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini di luar logika manusia. Nah, apa sih tujuan dari Tuhan melakukan ini semua? Tujuannya gini, Tuhan gak pernah bekerja sesuai logika kita. Waktunya kita, Dia izinkan kita mengusahakan sendiri sampai kita buntu, sampai kita menyadari bahwa cara manusia sia-sia tanpa Tuhan. Kenapa harus sampai begitu? Kenapa harus sampai diizinkan Simon bersusah payah terlebih dahulu? Udah sampai dia udah putus harapan dan akhirnya dia kembali ke daratan. Dan bahkan mending kalau udah cuman sampai kembali ke daratan, dia udah beberes. Habis itu Tuhan suruh dia kembali lagi ke danau. Dan diminta menemani dulu untuk mengajar. Baru diminta untuk mencoba menebarkan jalannya lagi. Yes, karena gini, sampai kita mengerti kelemahan kita gak akan mengapresiasi kekuatan Tuhan. Ini kuncinya. Kenapa Tuhan harus sampai melakukan seperti itu? Karena sampai kita mengerti kelemahan kita, supaya kita mengerti bahwa kita memiliki kelemahan, kita gak akan mengapresiasi, kita gak akan menghargai kuasa Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan bekerja di dalam iman, bukan di dalam pengetahuan. Yes, pengetahuan itu penting agar kita gak dibodoh-bodohi, agar kita boleh semakin survive, semakin bersinar. Tapi pengetahuan bukan untuk digunakan untuk membatasi kuasa Tuhan bekerja. Prosedurnya seperti ini. Yang pertama, berhenti andalkan kuat dan gagah kita sendiri. Yang kedua, kembali fokus ke Tuhan, keintiman dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Dibanding memberikan solusi, Tuhan lebih memilih untuk meminta Simon menemaninya mengajar terlebih dahulu. Kenapa sih hal itu harus terjadi? Seringkali ya, saya pun sering mengalami ini. Ketika saya dihadapkan dengan satu masalah dalam hidup, saya berharap untuk
masalah itu cepat beres. Saya udah gak sanggup lagi. Mungkin dalam pekerjaan saya tahu saya kerja di dunia IT, dan itu mungkin kerja bisa overtime sampai jam 2 pagi. Kadang Sabtu masuk, Minggu masuk, dan mending kalau jamnya lebih cepat pulangnya. Enggak, kita bisa kerja sampai jam 12 malam. Dan termasuk di project yang terakhir yang saya pegang ini, itu benar-benar menguras tenaga, menguras otak, menguras mental banget. Dan sering kali saya berdoa, Tuhan, kapan ini berakhir? Kapan ini beres? Kapan ini saya bisa sudahin ini supaya saya bisa kembali rileks, saya bisa kembali beristirahat, saya bisa menenangkan pikiran saya. Nah, tapi Tuhan gak menjawab, seolah gak menjawab. Diizinkan ini terus terjadi, diizinkan ini terus terjadi. Karena ini hal yang menarik. Buat Tuhan yang terpenting bukan berkatnya. Buat Tuhan yang terpenting bukan solusi dari masalahmu. Tapi buat Tuhan yang terpenting adalah apakah engkau bisa bertumbuh dari masalahmu. Apakah imanmu boleh bertumbuh dari setiap masalah yang ada. Selama Tuhan mengajar, selama Tuhan melakukan mujizat di muka bumi ini, pernahkah Tuhan berhenti mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau? No. Di setiap mujizat yang Tuhan lakukan, yang Tuhan fokuskan, bukan soal mujizatnya, bukan soal jawabannya, tapi tentang iman kita dan pertumbuhan kita. Makanya buat Simon pribadi, Tuhan memilih, ayo Simon, kembali ke fokus utama. Dengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh darinya, dan engkau akan merasakan mujizat-mujizat yang lebih hebat lagi dari ini semua. Bukan karena, tujuan utamanya bukan karena untuk engkau menikmati mujizat, tapi supaya kita semua boleh bertumbuh, supaya kita semua boleh layak masuk kerajaannya. Itu yang terpenting buat Tuhan. Ada amin? Amin. Oke, nah yang ketiga itu berbicara tentang tunduk dan taat. Dan yang terakhir terkait tentang berhenti mengandalkan kuat gagah dan kita sendiri adalah berbicara tentang beriman. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana cara Tuhan mengerjakan kebaikannya? Dan ini yang paling, saya rasa ini yang paling gak disukain sama orang-orang. Tuhan bekerja dalam masalah. Seringkali Tuhan mengerjakan kebaikannya, mengerjakan pertolongannya, memberikan kita berkat dengan memberikan kita masalah terlebih dahulu. Banyak orang mau berkatnya, tapi gak banyak orang mau ujiannya. Tuhan gak pernah mengizinkan sebuah ujian atau berkat datang ke kehidupan kita tanpa ada tujuan. Tuhan gak pernah mengirimkan badai, tapi Dia menggunakan badai. He doesn't send the storms, but He uses the storm. Dan biasanya orang-orang akan bertanya, loh, Tuhan kan sumber damai. Tuhan kan sumber damai sejahtera. Ikut Tuhan kok bukannya makin bahagia, tapi malah makin banyak masalah. Kenapa malah Tuhan bekerja mengerjakan kebaikannya lewat masalah? Harus dengan datangkan masalah terlebih dahulu. Dengar baik-baik. Damai sejahtera itu bukan tanda bahwa gak ada masalah terjadi dalam kehidupanmu. Damai sejahtera itu adalah tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dibedakan. Tuhan gak pernah menjanjikan dengan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita
dengan membuat kita gak memiliki masalah. Tapi Tuhan menghadirkan damai sejahtera dengan menghadirkan dirinya sendiri, pribadinya sendiri dalam kehidupan kita, menyertai setiap langkah kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kenapa pertanyaan yang menggelitik jadinya adalah, kenapa orang jahat kelihatannya sedikit masalah, sedangkan orang baik kayaknya lebih banyak masalahnya, lebih susah perjuangannya. Orang jahat, contoh mungkin di pemerintahan, kayaknya udah tajir, dia masih korupsi, dia makin tajir, dia makin kaya, hidupnya makin enak, jalan-jalan ke sana kemari, dia berhasil nyogok kiri kanan sehingga dia nggak ditangkap. Kok kayaknya hidupnya enak banget. Kita yang sudah berusaha untuk hidup baik, kita sudah berusaha hidup benar, bahkan Tuhan katakan kita harus memberi, kita harus berikan hidup kita harus berikan segala yang kita miliki, karena kita hidup gak untuk diri kita sendiri. Padahal kita dengan kondisi yang mungkin saat ini, Tuhan, hidupku tuh lagi susah Tuhan, aku harus berjuang mati-matian. Kenapa seperti itu? Nah, jawabannya sangat menarik, simpel. Saya waktu itu dengar ini dari Bapak Gembala kita, dan buat saya ini cukup make sense. Karena gini, orang jahat hidupnya mungkin lebih gampang karena dia sudah jahat, gak perlu lagi iblis goda, gak perlu lagi iblis untuk berusaha menjerumuskan dia supaya dia semakin jatuh terpuruk. Gak perlu, dia udah menikmati dosanya, dia udah menikmati segala kejahatannya. Buat iblis itu sudah berhasil, udah biarin aja dia menikmati dosanya. Tapi buat kita, saat kita terus melakukan kebaikan, iblis gak senang. Makanya dia akan terus berusaha untuk menyerang kita, mengganggu ketenangan kita, supaya kita meninggalkan Tuhan. Nah, janji Tuhan itu seperti bintang. Semakin gelap langit, semakin bersinar bintang tersebut. Karena goal Tuhan, karena tujuan Tuhan adalah pertumbuhan hidup kita untuk layak hidup bersama Dia dalam kerajaannya. Ini saya mau bilang, ini lebih berharga daripada berkat yang kita harapkan. Ketika kita dihadirkan masalah, saya selalu bilang sama anak-anak pemuda Design Generation, ketika kita dihadapkan dengan masalah, itu tanda bahwa Tuhan mencintai kita. Karena justru di balik masalah ada permata yang begitu indah. Dengar baik-baik, masalah memurnikan emas. Ujian, tempaan semakin memurnikan emas. Begitu juga dengan kehidupan kita. Masalah semakin memurnikan kehidupan kita, sehingga kita menjadi satu pribadi yang utuh, satu pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan pembelajaran yang Tuhan kasih, karena itu justru berkat utamanya. Jadi mengerti sekarang ya, bagaimana cara kebaikan Tuhan bekerja. Jangan salah bersungut-sungut menjelekkan Tuhan, bahkan sampai murtad kalau kita belum mengerti keempat hal ini. Bertobat dan lakukanlah. Jadi next time kalau ketemu sama orang yang lagi bersungut-sungut ngadepin masalah, kalau bertemu sama orang yang lagi merasa drop, lagi merasa down, sakit hati sama Tuhan, bilang Tuhan gak peduli lagi sama saya. Mana Tuhan? Bilang sama dia, artinya Anda belum mengenal Tuhan. Artinya Anda jarang baca Alkitab. Kunci dari jawaban dan pertolongan Tuhan bukan dari seberapa cepat Dia memberkati dan menolong kita, tapi seberapa Anda bertumbuh dan menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan. Saya mau tutup dengan satu hal.
Saya belakangan ini banyak belajar dari pribadi yang gak lebih sempurna dan mungkin gak lebih sempurna dan baik dari kita, yaitu anjing peliharaan saya. Ada Snoopy, Yupi, dan Yipu. Setiap saya pulang dari manapun, even dari kantor, lembur sampai tengah malam, mungkin sampai jam 2 pagi, sampai subuh, entah bahkan dari jarak dekat pun, misalnya waktu rumah masih dekat, saya ngesot, tinggal jarak ngesot. Nah, dari jauh mereka sudah gonggong-gonggong, excited, lari ke sana kemari, lompat-lompat, ngejar, lalu mereka jilat dan meluk saya. Nggak peduli, ini yang menarik. Sekalipun saya nggak bawa apa-apa, saya nggak bawa makanan buat mereka, mereka akan tetap melakukan hal yang sama. Karena apa? Yang terpenting buat mereka adalah perjumpaan dengan saya, Tuannya. Yang mereka pedulikan adalah ketika mereka bisa dekat dengan saya, ketika mereka mengetahui saya ada di dekat mereka, mereka tahu inilah Tuhan yang mengasihinya dan mereka sayang banget sama Tuannya. Karena mereka tahu saya sumber sukacita mereka. Karena mereka tahu, mereka percaya kalau saya mengasihi dan akan memelihara mereka. Mereka nggak pernah berpikir bahwa saya nggak akan memelihara mereka, saya akan membiarkan mereka mati begitu aja. No. Dengan dasar itulah sukacita mereka boleh bertumbuh. Bagaimana dengan kita? Dapatkah kita melakukan hal yang sama? Mungkinkah terjadi antara kita dengan Bapa? Gak peduli ada berkat ataupun tidak. Gak peduli bahkan kita bisa melihat, oh pertolongan Tuhan udah kelihatan nih. Kita bisa ngelihat ujungnya, gak peduli itu terjadi atau enggak. Mungkinkah kita mau tetap bersukacita seperti itu? Excited seperti itu? Dan mengutamakan perjumpaan dengan Bapa. Kita lebih mulia daripada seekor anjing, bukan? So, mari kita mau sama-sama kembali datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Fokus sama Tuhannya, fokus sama firman-Nya. Berkat Tuhan gak akan kemana dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan di tengah permasalahan, bahkan mereka ketika sudah dimasukkan ke dalam api, perapian, mereka bisa bilang, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah Allahmu. Kami akan tetap percaya sama Tuhan satu-satunya, Juru Selamat kami. Itulah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu kita sama-sama mau kembalikan fokus kita sama Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, seringkali kami berfokus pada masalah kami. Kami terlalu berfokus pada berkat-Nya Tuhan, kepada jawabannya Tuhan. Tanpa kami menyadari, kami melupakan Tuhan. Kami melupakan untuk bahwa ini sebenarnya antara Engkau dan aku Tuhan. Ini antara Engkau Tuhan dan kami ya Bapa. Bapa, biar benar Tuhan, Engkau semakin ya Bapa bentuk kami. Semakin bahwa kami bertumbuh di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kami ada di dalam Tuhan, segala permasalahan kami itu pasti akan terselesaikan. Segala yang kami gumulkan, Tuhan pasti sediakan jawabannya. Tapi yang terpenting adalah antara Engkau dan kami Tuhan. Bapa, kami mau belajar Tuhan untuk berfokus lebih lagi sama Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menundukkan setiap ego kami, menundukkan setiap cara berpikir kami, sama seperti Petrus Tuhan.
Sekalipun Tuhan, kami mungkin seorang yang ahli Tuhan, kami seorang yang pintar, seorang yang cerdas Tuhan. Yes, kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Bapa, sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami telah memiliki segalanya dan kami mau bersukacita di dalamnya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di tengah permasalahan yang terjadi saat ini, baik itu corona, baik itu perekonomian, apapun itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sudah ada di tangan Tuhan, Raja di atas segala raja, yang mampu memberikan kami apapun yang kami butuhkan. Dan kami hanya mau fokus sama sukacita kami di dalam Engkau, sama hubungan kami di dalam Engkau, karena kami tahu kami sudah ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Kita akan bersama-sama siapkan diri untuk masuk dalam doa, namun sebelumnya kita akan panjatkan sebuah pujian yang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya kesetiaan Tuhan selalu ada dan nyata bagi setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh telah teruji dan telah terbukti. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kesulitan dan kesusahan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam duka nestapa kami. Engkau tidak pernah menterlantarkan kami. Engkau selalu setia kepada kami. Walaupun seringkali kami berlaku tidak setia kepadamu, walaupun seringkali kami berlaku tidak taat kepadamu, walaupun seringkali kami berlaku tidak tunduk pada otoritasmu, tapi Engkau dengan penuh kasih tetap setia hadir, tetap setia menyatakan dirimu kepada kami.
Engkau tetap setia mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menyertai, untuk membimbing, bahkan untuk memberkati kami. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang terlampau ajaib untuk kami renungkan ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Bahasanya Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Bukan oleh karena Tuhan keperkasaan kami boleh ada. Semua adalah karena kasih-Mu, dan kami benar merasakan bahwa kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Bahwa kami benar merasakan Tuhan, kami di dalam hati-Mu, dalam rencana-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam segala karya dan kasih setia-Mu yang ajaib bagi kami. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu agar firman boleh menjadi bekal bagi kami. Agar firman semakin menguatkan kami. Agar firman Tuhan menjadi suluh yang menerangi kami. Agar firman itu senantiasa Tuhan hidup dalam kami. Dan oleh karena firman itulah kami hidup, dan kami dihidupi oleh karena kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah pagi ini Tuhan. Biar firman ini mengubah kami, membawa kami semakin dekat kepadamu, buat kami semakin mengenal-Mu, buat kami semakin lebih mengasihi-Mu, sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, maka Engkau berhak dan layak untuk kami kasih. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tilik setiap kami Tuhan yang saya dalam pergumulan, sebagaimana Engkau datang dan mengunjungi dan melawat Petrus dan memberinya pengharapan, mengubahkan hidupnya. Kiranya Engkau juga pada kesempatan itu Tuhan, mengubahkan kami, memberkati kami, menguatkan, meneguhkan kami, membangun optimisme kami, sehingga kami Tuhan boleh menghadapi kesulitan demi kesulitan bersama dengan Engkau, melangkah dengan iman, mengarungi samudera kehidupan, mengalahkan segala dengan kuasa dan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menjadi umat yang Kau berkati, dan kehidupan kami yang Kau berkati, kehidupan kami yang Kau bahkan berdampak menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, dan berdampak bagi orang yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka belum mengenal Engkau, lebih mengenal Engkau, lihat apa yang Kau buat dalam kehidupan kami, dan berdampak bagi yang sudah mengenal Engkau, agar mereka semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan imannya, sehingga pengharapan kami kepada-Mu semakin teguh dan semakin kokoh. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau berkati mereka yang berkekurangan dengan berkat yang berlimpah-limpah, sembuhkan dan pulihkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang bersedih, dan pulihkan dan beri kekuatan bagi mereka yang terhilang, dan balut mereka yang terluka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, apapun pergumulan umat-Mu, Engkaulah jawaban kami. Biar kami Tuhan semakin setia dan semakin lebih sungguh di dalam mengiring akan Dikau. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi alat-Mu luar biasa. Engkau tambah dengan urapan kuasa-Mu, sehingga Tuhan dengan urapan kuasa-Mu agar semakin banyak orang diberkati, dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah Tuhan Hendra dengan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pada Bapa kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan, yang telah dengan tulus mempersembahkan persembahan mereka kepadamu, meski di tengah-tengah kesulitan seperti Tuhan. Kami percaya jeripaya mereka, ketulusan mereka, dan ketulusan hati mereka dan memberkati Engkau tidak akan pernah sia-sia. Engkau membalaskan berlipat ganda apa yang telah mereka persembahkan kepadamu ya Tuhan. Berkati juga lingkungan di mana umat-Mu tinggal berada dengan kesejahteraan. Berkatilah lingkungan itu karena kesejahteraan, lingkungan itu adalah kesejahteraan umat-Mu juga ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu dengan kemakmuran, kesehatan. Berkati umat-Mu dengan kebahagiaan, dengan keterangan, dengan kesentosan. Berkati umat-Mu dengan kesehatan ya Tuhan. Berkati umat-Mu dengan takut akan Tuhan dan iman yang tinggi, serta kepatuhan taat yang tinggi kepada Engkau, sehingga umat-Mu semakin setia dan hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan kami dari pandemik yang selama ini meruntuhkan dan meluluhlantakkan sendiri kehidupan kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, negeri akan bangkit, negeri akan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati juga Tuhan pemimpin negeri ini dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biar Indonesia penuhi dengan kemuliaan-Mu, jadikan negeri kami negeri yang diselamatkan baik dalam nama Tuhan. Berkati juga Tuhan Israel yang telah menjadi berkat bagi kami Tuhan. Oleh karena Israel kami telah mengenal Engkau, maka kami berkati Israel dengan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami mohon kepada-Mu Tuhan, jauhkan dan halaukan musuh-musuh Israel, biar Engkau kiranya memagari, melindungi, memberkati Israel. Berarti Tuhan, kami memberkati umat-Mu pada pagi Tuhan. Kiranya Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu, melimpahi umat-Mu dengan kasih karunia-Mu, sehingga telinga-Mu ketika umat yang atasnya nama-Mu disebut dan diserukan, Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengabulkan doa dan permohonan mereka. Ulurkanlah tangan kasih untuk menghadirkan mujizat dan melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa ya Tuhan.
kiranya juga Tuhan, Engkau memberkati Bakul, Adonan, Sawah dan Ternak Gembalaan, profesi pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, pelayanan umat-Mu Engkau berkati. Tim kreatif yang telah bekerja keras Engkau berkati. Demikian juga Tuhan, para majelis, para aktivis dan sistem lain Engkau Tuhan, Engkau berkati dan balas segala ganda. Kami percaya jerih mereka dalam Engkau tidak akan pernah Engkau lupakan, tapi semua Engkau ganjar dan Engkau balaskan berlipat ganda. Menyerahkan sekali umat-Mu kuasa-Mu Tuhan, tuntun kami jalan-Mu yang benar, halangi dan rintangi dari perbuatan pikiran perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus bimbing kami, tuntun kami, sertai kami, lingkupi kami, jagai kami, karena kami tidak mampu menjaga diri kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun, agar kami tidak bercacat, tidak bercela sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali, layakkan kami untuk menyambut dan menyongsong-Mu, bahkan tinggal bersama-Mu dalam keabadian, karena itu menjadi iman dan kerinduan kami selama-lamanya. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Berkati ketika mereka masuk, berkati ketika mereka keluar. Kenyangkanlah dengan kebaikan dan kemurahan-Mu, biar malaikat-Mu berpasukan melindungi, menjaga, melindungi dan menghalaukan Tuhan bencana malapetaka, penderitaan, kesusahan. Bahkan sekiranya Engkau berkenan penyakit pun jangan Engkau izinkan menyentuh umat-Mu, biar umat-Mu terlindung, terpelihara oleh karena kasih, kemurahan dan anugerah-Mu semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa masuk dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata hati Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah yang kudus. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan pengorbanan anaknya yang tunggal, persekutuan pemeliharaan penyertaan dan kasih sayang Roh Kudus yang menjaga melihara engkau, memberkatimu mulai saat ini sampai selama-lamanya, menunggu engkau pada setiap pintu keluar masukmu dan memberkati engkau dengan kasih sayangnya mulai saat ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maranatha, Tuhan datang, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi